Selamat pagi jemaat GKI dimanapun saudara berada. Pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita melalui Markus pasal 10 ayat 46 hingga 52. Markus pasal 10 ayat 46 hingga 52 bertutur tentang pemeliharaan Tuhan dalam setiap kesulitan kehidupan kita. Maka sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami bersama-sama akan menikmati sabda-Mu. Sabda yang menjadi pembimbing dalam kehidupan kami untuk dapat menghadapi setiap kejadian, bahkan kesulitan yang kami jumpai setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan berserah pada bimbingan Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, Markus pasal 10 ayat 46 saya bacakan demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, adalah seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, berserulah ia, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada waktu itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema-tema sentral ibadah GKI selama bulan Juni banyak membahas tentang tema kerajaan Allah. Dan pembahasan Tuhan Yesus tentang tema kerajaan Allah pada Injil Markus bukanlah menunjuk pada suatu tempat, yaitu surga, tempat di mana ketika kehidupan di dunia ini berakhir, kita akan tinggal dalam kekekalan bersama Tuhan dan para malaikat. Kerajaan Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus adalah situasi atau peristiwa di mana Tuhan Allah menjadi raja. Raja yang memimpin dan memelihara seluruh ciptaannya, yaitu semua makhluk, termasuk Anda dan saya, dianggapnya ada. Namun bukan itu saja. Semua makhluk yang dimaksud juga adalah mereka yang berada di garis tepi, yaitu orang-orang yang seringkali kita lupakan keberadaannya. Mereka yang tersisih di pinggir pergaulan, sebagaimana para lansia yang tak berdaya di usia renta, orang-orang yang gagap teknologi, mereka yang sakit sehingga tak dapat berkarya, mereka yang menganggur, juga orang-orang berkebutuhan khusus, seperti halnya Bartimeus. Mereka adalah deretan orang-orang yang tidak punya suara dalam komunitas atau keluarganya. Seringkali mereka adalah orang-orang yang terbiasa menjadi objek penderita. Mereka bukanlah orang atau subjek yang mampu bersuara. Andai mereka menyatakan opini atau niat baiknya, suara mereka malah seringkali kita abaikan atau kita anggap sebagai pengganggu saja. Kisah Bartimeus dalam Injil Markus mewakili kata-kata mereka yang tanpa suara. Mereka yang tak dianggap. Bahkan lebih parah lagi, nama Bartimeus sebenarnya bukanlah sebuah nama. Karena dalam bahasa Ibrani kata bar artinya adalah anak dari seseorang yang namanya ditulis sesudahnya. Sebagai contoh, nama lengkap saya adalah Sujanto Putro Waskito Wibowo. Nama Sujanto Putro diambil dari nama engkong saya,
Sedangkan nama Wibowo saya dapatkan dari papa saya. Sedangkan nama saya pribadi adalah Waskito. Jadi, seandainya tidak ada kata Waskito di dalam deretan nama lengkap saya, maka saya hanyalah seorang manusia yang tanpa nama. Saya bukanlah orang yang dianggap penting di mata orang tua saya. Sujanto Putro Wibowo hanyalah sesosok cucu dan anak yang eksistensinya tidak penting di dunia. Saya hanyalah seonggok daging dan tulang jika tanpa nama Waskito. Maka eksistensi saya sebagai manusia jelas tidak ada. Jadi, nama Bartimeus yang artinya adalah anak dari Timeus bukanlah nama orang yang penting. Sedemikian tidak penting sehingga untuknya si orang tua saja tidak memberinya nama pribadi. Mengapa? Mungkin karena ia buta. Mungkin karena tidak ada harapan baginya di mata orang tua untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi buat apa diberi nama? Hidup Bartimeus tidak ada guna. Ditambah lagi keterangan bahwa Bartimeus hanyalah pengemis di pinggir jalan. Kata mengemis dan pinggir jalan seolah menambahkan atribut kesia-siaan dalam hidupnya. Namun, Bartimeus mengadakan perlawanan. Ia tidak menganggap hidupnya sia-sia belaka. Ia berteriak berkali-kali dengan lantang tanpa menyerah. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Suara Bartimeus bukanlah suara meminta pertolongan semata. Namun suaranya adalah sebuah jeritan perlawanan. Bartimeus tidak mau tinggal diam berpangku tangan, terpenjara oleh keterbatasan. Injil Markus kini menampilkan perwakilan dari orang-orang yang tak dianggap dengan membunyikan jeritan-jeritan perlawanan, sekalipun lingkungan sosial mereka berusaha sekuat tenaga untuk membungkamnya. Maka, Yesus berhenti untuk Bartimeus dan juga untuk Anda yang jeritan hatinya tanpa suara. Tuhan Yesus menganggap Bartimeus ada. Tuhan Yesus hadir untuk orang-orang yang tidak dianggap, seperti Bartimeus. Karena ia tidak hanya sekadar menolong, namun terlebih dahulu bertanya, apa yang kau kehendaki, supaya aku perbuat kepadamu? Kemauan si buta jelas disambut dengan pernyataan Tuhan Yesus yang penuh welas. Maka hasilnya pemulihan dari kerajaan Allah hadir nyata dalam sabda, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami bersyukur padamu karena pemeliharaan Tuhan tak kunjung berakhir. Dalam kerajaan Allah, biarlah kami menempatkan Engkau sebagai Raja, sebagai pemimpin kehidupan kami, sebab Engkaulah Sang Penolong dan Pemelihara kehidupan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang dalam situasi berat karena sakitnya, mereka yang bergumul tiada berdaya di atas tempat perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu yang menyembuhkan maupun memelihara mereka. Untuk orang-orang yang tersingkir seperti Bartimeus, untuk orang-orang yang tidak dianggap seperti para lansia yang sakit, yang merasa diri tak berguna, Tuhan Yesus hadir dan bertanya untuk kami, apa yang kami butuhkan? Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban atas pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan atas teladan baik dari Bartimeus. Terima kasih ya Tuhan atas jaminan penyelamatan dari Kristus. Dalam iman kami dikuatkan melalui firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.